Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisha Manifatiha dengan NIM 2304222 akan menjelaskan materi tentang teori behaviorisme. Nah, yang pertama yaitu sejarah teori behaviorisme. Behaviorisme mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori tentang belajar yang diperoleh oleh Edward Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, dan Guthrie. Mereka masing-masing telah mengadakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang berharga mengenai hal belajar. Pada mulanya, pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat didominasi oleh pengaruh dari Edward Lee Thorndike, yaitu pada tahun 1874 sampai tahun 1949. Teori belajar Edward Lee Thorndike itu disebut dengan connectionist, karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini sering pula disebut trial and error learning. Individu yang belajar melakukan kegiatan proses trial and error dalam rangka memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. Thorndike mendasarkan teorinya atas hasil penelitiannya terhadap tingkah laku berbagai binatang, antara lain kucing, tingkah laku anak-anak, dan orang dewasa. Materi selanjutnya yaitu definisi teori behaviorisme, di mana definisi teori behaviorisme adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam arti teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Dari hal ini timbullah konsep manusia mesin atau Homo messianicus. Ciri dari teori ini yaitu mengutamakan unsur-unsur dan bagan kecil, bersifat mekanistis, lalu menekankan peranan lingkungan, kemudian mementingkan pembentukan reaksi atau respon, serta menekankan pentingnya latihan dan mementingkan mekanisme hasil belajar, lalu mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut SR. Psikologis artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pembelajar dalam berperilaku. Penguatan atau reinforcement adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan atau positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negatif reinforcement, respon pun akan tetap dikuatkan. Teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Teori behavioristik juga cenderung mengarahkan pembelajar untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping
yaitu membawa pembelajar menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas, berkreasi, dan berimajinasi. Padahal, banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Proses belajar tidak sekedar pembentukan atau shaping. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori belajar behavioristik. Dalam prinsip teori pembelajaran behavioristik ini antara lain dapat menimbulkan proses belajar yang baik apabila yang pertama yaitu peserta didik berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, materi disusun dalam unit-unit kecil secara sistematis dan logis. Yang ketiga, tiap respon peserta didik diberi balikan dan disertai penguatan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Untuk mempermudah mengenal teori belajar behavioristik dapat dipergunakan ciri-cirinya, yakni yang pertama yaitu mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistis. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian, yakni elentaristis. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi atau respon. Lalu yang keempat yaitu mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Dan yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Lalu yang ketujuh, yaitu ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal atau trial and error. Materi selanjutnya yaitu implikasi teori belajar behaviorisme. Kurikulum berbasis filsafat behaviorisme tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional, terlebih lagi pada jenjang pendidikan usia dewasa. Tetapi, behaviorisme dapat diterapkan untuk metode pembelajaran bagi anak yang belum dewasa. Karena hasil eksperimentasi behavioristik cenderung mengesampingkan aspek-aspek potensial dan kemampuan manusia yang dilahirkan. Bahkan, behaviorisme cenderung menerapkan sistem pendidikan yang berpusat pada manusia, baik sebagai subjek maupun objek pendidikan yang netral etik dan melupakan dimensi-dimensi spiritualitas sebagai fitrah manusia. Oleh karena itu, behaviorisme cenderung antropomorfis, skularistik. Tokoh-tokoh yang mendukung teori behaviorisme yakni diantaranya yang pertama ada Thorndike, yang kedua ada Watson, yang ketiga ada Clark Hall, lalu ada Edwin Guthrie, dan ada Skinner. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan dari teori behavioristik. Kelebihannya yaitu yang pertama membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapat penguatan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Lalu, yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Lalu selanjutnya bahan pelajaran yang disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan sesuatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Selanjutnya, yang keenam yaitu dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Lalu, kelebihan yang ketujuh yaitu teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang kedelapan yaitu teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, senang meniru dan senang
dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya teori belajar behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan juga daya tahan. Sedangkan kekurangan dari teori behavioristik yaitu yang pertama, sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Kemudian yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Lalu yang keempat, yaitu penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menerbitkan siswa. Selanjutnya yang kelima, yaitu murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Lalu selanjutnya, murid hanya bisa mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Lalu kemudian cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Selanjutnya, pembelajaran siswa berpusat pada guru atau teacher-centered learning, yakni bersifat mekanistik dan berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya yaitu penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai center, otoriter, komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. You don't even know